Halo Sobat Ipot, ketemu lagi bersama saya Penny Rahmadani, investment spesialis dari Indo Premier Sekuritas. Nah, kali ini kita akan membahas topik pertama dari Personal Finance One-on-One, yaitu Introduction to Personal Finance atau pengantar dari perencanaan keuangan. Nah, mungkin Sobat Ipot juga tahu ya bahwasanya personal finance ini hal yang sangat sering sekali didengar ya di mana-mana ya, dan tetapi kalau kita boleh katakan ya, kalau kita sering lihat bahwasanya seberapa pentingkah ya personal finance atau perencanaan keuangan menurut kamu? Ya banyak orang terkadang tidak tahu ya pentingnya dari perencanaan keuangan. Nah, untuk sobat ipot ketahui bahwasanya perencanaan keuangan ini adalah ya sesuatu yang sangat penting ya, karena personal finance itu tidak diajarkan di bangku sekolah, padahal ini adalah skill yang diperlukan seumur hidup. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini sudah pernah sekolah ya, mungkin pernah, kuliah gitu ya, mungkin nggak pernah diajarkan tentang yang namanya personal finance. Karena asumsinya ketika kita sudah dewasa, kita diasumsikan bahwasanya kita sudah memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi. Ya, tetapi ternyata pada faktanya ya kita bisa melihat banyak orang belum mampu untuk bisa mengelola keuangannya gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita harus mulai dari sekarang merencanakan keuangan pribadi. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya ya, apakah perencanaan keuangan itu penting untuk orang-orang yang miskin atau mungkin orang menengah, atau mungkin orang kaya apakah cukup penting? Ya mungkin yang banyak bertanya adalah, apakah orang kaya penting merencanakan keuangan? Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang sering muncul. Oke, mungkin saya akan mengambil contoh, mungkin teman-teman tahu ya, seorang petinju yang sangat terkenal, yaitu Mike Tyson. Teman-teman tahu ya, siapa sih yang nggak kenal dengan Mike Tyson? Mike Tyson ini salah satu petinju yang sangat terkenal di dunia. Beliau mungkin kalau kita lihat ya sejarahnya mungkin hampir selalu memenangi lomba ya ataupun pertarungan gitu ya. Tetapi dalam masalah personal finance ya ataupun perencanaan keuangan bisa jadi beliau mungkin belum berhasil. Ya kenapa? Ya mungkin kalau teman-teman tahu bahwasanya Mike Tyson ya dari dulunya memiliki 300 juta dolar dan di akhir hidupnya, bukan di akhir hidup ya, sorry. Maksudnya di akhir masanya dia punya hutang 50 juta dolar. Artinya apa? Dari yang tadi memiliki 300 juta dolar sampai harus punya hutang sebesar 50 juta dolar. Nah, ini menggambarkan bahwasanya nggak semua orang kaya bisa mengelola keuangannya ya. Nah, ini salah satu contoh ya teman-teman ya, bahwasanya Mike Tyson belum tentu bisa juga mengelola keuangan. Kemudian contoh satu lagi contoh orang yang mungkin kaya ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya bahwasanya di 2021 mungkin teman-teman tahu adanya, di Tuban ya ada warga yang dapat rezeki nomplok juga ya, di mana pembebasan lahan dengan, salah satu perusahaan yang cukup besar, mereka mendapatkan uang miliaran gitu ya. Tapi apa yang terjadi setelah mereka mendapatkan ya uang dari menjual tanahnya atau menjual lahannya, 1 tahun kemudian ya mereka mengalami kekurangan uang ya, atau bahkan mereka pun juga harus menjual sapinya untuk bisa bertahan hidup. Nah, uang miliaran dalam waktu 1 tahun kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa jadi akan membuat orang itu akan jatuh miskin lagi atau bisa jadi nggak punya uang sama sekali. Nah, ini fakta yang menarik yang saya katakan bahwasanya orang kaya pun ternyata butuh yang namanya personal finance ya. Nah, selanjutnya personal finance itu penting teman-teman ya bagi Anda yang mempunyai penghasilan yang terbatas atau Anda yang sudah kaya. Ya, jadi walaupun kita masih memiliki penghasilan terbatas, tapi kita juga wajib harus tahu personal finance. Ataupun buat teman-teman yang kaya ya. Oke, mungkin next video kita akan bahas bagaimana siklus kehidupan manusia di topik basic personal finance. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.